Sahabat Indonesia, saatnya kita mengikuti talkshow Inspirasi Keluarga yang dipersembahkan oleh PT Unimax Power Jakarta bersama Family First Indonesia dan didukung oleh Anking. Selamat mengikuti. Ya, sahabat keluarga, dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dalam talkshow Inspirasi Keluarga atau bincang-bincang inspirasi keluarga, yang tentunya harapan kami, sahabat keluarga, dimanapun Anda berada dalam kondisi yang sehat, yang tidak kurang suatu apapun, bahkan penuh dengan kebahagiaan, walaupun memang situasinya saat ini masih, membuat kita harus tetap hati-hati dengan adanya virus corona. Ya, saat ini kita hendak berbincang-bincang dalam Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia dengan topik komitmen di era atau di masa new normal. Nggak mudah ini tentu saja, karena di masa new normal ini kita memiliki tantangan banyak sekali gitu ya. Kadangkala kita berhadapan dengan situasi yang tidak kita inginkan, misalnya ada beberapa di antara kita mungkin yang sedang dirumahkan. Ya, ada di antara kita yang sebetulnya sedang ingin banyak usaha untuk bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, namun karena kondisi ya masih masa pandemi ini membuat kita harus banyak menahan diri di rumah, sehingga apa yang kita ekspektasikan, yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kenyataan realnya. Nah, apakah ini membuat keluarga kita tergoncang, ataukah komitmen kita tetap kuat untuk tetap saling mencinta, tetap setia, tetap saling mampu bekerja sama melengkapi di masa-masa sulit ini. Makanya tema komitmen pernikahan di masa new normal ini kita hendak sama-sama perbincangkan dalam sekali lagi Inspirasi Keluarga, bincang-bincang keluarga bersama Family First Indonesia. Dan seperti biasa saat ini sudah ada narasumber kita yang tentunya juga sudah kita nantikan bersama, Bapak Himawan Hadiraharja. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Krisna, dan salam jumpa pendengar setia Inspirasi Keluarga, para sahabat keluarga di mana-mana semua berada. Kami sungguh sangat berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dipenuhi dengan cinta kasih oleh keluarga yang mengasihi dan Anda kasihi juga. Iya, Bu Krisna, kita mau mengenai apa nih hari ini, Bu Krisna, ya? Tentang komitmen ya, Bu Krisna, ya? Ya, komitmen. Ya, komitmen bagaimana di masa new normal ini, Pak Him. Kan nggak mudah tentu saja. Apa ya, Pak Him, sebetulnya yang disebut dengan komitmen itu? Terus bagaimana kita harus menjalaninya, khususnya di masa yang tidak mudah di masa new normal ini? Mungkin Pak Him bisa jelaskan. Iya, komitmen adalah satu ikrar atau satu mungkin bisa dikatakan hampir mendekati seperti sebuah janji suci lah ya. Bagaimana untuk kita tetap mempertahankan pernikahan kita dalam keadaan apapun. Karena setiap pasangan suami istri ketika mereka menikah, ketika mereka dinikahkan, itu pasti mereka mengucap janji. Nah, janji ini adalah janji bukan hanya sekedar janji yang bisa diingkari dengan begitu gampang, bukan cuma janji, bukan seperti janji mau ngajak nonton, bukan cuma janji seperti mau makan malam gitu ya, malam-malam gitu, bukan yang mungkin bisa belenjani kalau orang Perancis bilang gitu ya. Tetapi komitmen pernikahan ini adalah satu janji suci di mana memang diucapkan oleh sepasang suami istri yang memang betul-betul punya satu ikrar ya, bahwa apapun yang terjadi itu akan terus sampai maut memisahkan. Apapun yang terjadi itu akan terus bertahan dalam kondisi apapun.
Nah, memang pernikahan itu dibangun oleh cinta, Bu Krisna, gitu ya. Bu Krisna dengan Pak Edi itu kan bukan karena dijodohkan, karena saling mencintai, ya kan, pilihan sendiri. Saya dengan istri saya, Ervin, itu juga saling mencintai. Tetapi cinta ini, menurut berbagai ahli, pakar mengatakan bahwa emosi cinta, rasa cinta ini bisa berkurang, bisa meluntur, ya, oleh karena mungkin gesekan, oleh karena mungkin masalah. Sehingga memang perlu satu apa ya, komitmen ini adalah gerbong, ibarat kereta api itu gerbong penariknya, itu Bu Krisna, supaya meskipun mungkin ada gesekan, ada masalah, tetapi karena ada komitmen inilah, janji suci inilah yang diikrarkan, diucapkan, bisa membantu pasangan suami istri tidak mudah menyerah. Gitu. Nah, kalau Bu Krisna sendiri, bagi Bu Krisna sendiri, komitmen ini kan satu hal yang suci ya Bu Krisna ya. Benar nggak Bu Krisna? Nggak, bukan satu janji yang tadi saya katakan ya, seperti janji mau ngajak nonton, mau ngajak pergi. Gimana Bu Krisna? Betul sekali Pak Im, saya sangat setuju. Apalagi misalnya dikatakan janji gombal, itu sama sekali bukan ya. Jadi komitmen itu saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Im tadi, adalah sebuah janji suci. Karena diucapkannya juga nggak cuma berdua, tetapi bagaimana disaksikan oleh banyak orang. Sebelumnya kita doakan dulu, makanya kenapa kita bilang janji suci, itu juga bagian dari tumbuh dari hati yang terdalam, sebuah janji yang mau diikat nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, tetapi juga seumur hidup, yang disaksikan oleh keluarga dekat kita, bahkan keluarga besar. Disaksikan banyak orang, kenalan-kenalan kita. Dan di situ juga ada pemimpin rohani ya, istilahnya sebagai yang menguatkan kita, bahwa kita itu tidak hanya sekedar kenapa janji suci, tidak sekedar omongan dari 2 bibir, tetapi juga kita menghadirkan doa-doa di situ, didukung oleh banyak orang, bahwa kita mau setia sampai selama-lamanya. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Him, apakah saya setuju bahwa komitmen pernikahan itu bagian janji suci? Sangat-sangat setuju. Apalagi tadi statement Pak Him mengatakan ketika situasi sulit sekalipun, situasinya susah, berat, bagaimana kita pegang komitmen yang dilandasi cinta tadi ya Pak Him ya. Cinta itu kan memang menjadi fondasinya untuk kita, komitmen yang gerbong itu tetap jalan, nggak mau berhenti. Atau bahkan ganti gerbong lain kan nggak boleh ya Pak Im, ganti gerbong lain gitu. Nggak bisa. Nggak boleh. Kalau gerbongnya memang ke Surabaya, nggak boleh tukar yang gerbongnya jurusannya ke Solo gitu, nggak boleh. Itu dia. Iya. Merugikan penumpang berarti. Dalam kenyataannya tapi kan nggak semudah itu Pak Him. Buktinya banyak juga orang yang berpisah gitu ya. Makanya nanti saya ke depan itu juga akan coba kita nanti pikirkan bagaimana ketika orang berpisah itu ya, apakah itu komitmen atau emosi doang, solusi atau emosi ya, itu nanti kita bisa juga perbincangkan gitu ya, apalagi di masa new normal ini. Di masa new normal ini banyak KDRT, banyak kemudian yang bahkan suami bunuh istri, istri bunuh suami. Tadi Pak In sebutkan bahwa cinta itu, emosi cinta, cinta itu bisa berkurang ya kalau tidak ada komitmen. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Im, maksudnya apa? Iya, jadi memang cinta itu memang sebuah emosi, dan seperti halnya emosi sedih, susah, marah, itu memang bisa datang dan pergi, ya kan, sangat rentan sekali. Itu kenapa dalam berbagai kesempatan juga kita pernah perbincangan ini Bu Krisna ya, bagaimana pentingnya pasangan suami istri untuk memelihara api cinta ini, ya kan, memelihara rasa cinta ini. Nah, tapi kan namanya kehidupan pernikahan ya Bu Krisna ya, kan ya berusaha Pak Edi sudah 24, hampir 25 tahun, saya sama istri sudah 22 tahun gitu ya, kan juga nggak semuanya mulus seperti jalan tol Cipali gitu ya. Kan ada bahasa Jermannya, ada geronjalannya, ada naik turunnya gitu ya, bahkan mungkin juga ada lungsupnya dikit, mungkin ada kerikil-kerikil menghalangi, ya betul. Nah sehingga kalau gara-gara ini semua ya, pasti namanya rumah tangga ya,
cuma masalah naruh kopi, gelas bekas kopi aja bisa jadi ribut gitu ya. Nah, soal sayur yang kurang bumbu aja bisa ribut juga. Nah, keributan-keributan atau gesekan ini itu bisa mulai menyurutkan emosi cinta, mulai menyurutkan api cinta ini, ya kan? Nah, sehingga itu kenapa perlu dipelihara. Nah, cara memeliharanya gimana? Cara memeliharanya ya kita ada banyak cara gitu. Tapi intinya bahwa setiap suami istri, suami perlu memastikan bahwa dia mengisi sama halnya dengan lokomotif zaman dulu yang digerakkan dengan menggunakan batu bara, ya, dengan menggunakan batu bara itu perlu diisi batu bara atau diisi kayu supaya apinya terus nyala terus ya tungkunya ya. Nah, demikian juga api cinta dalam rumah tangga. Jadi suami perlu mengisi mempertahankan api cinta daripada istri, memenuhi kebutuhan emosi daripada si istri. Ya, kalau istrinya suka bunga, ya diberi bunga sesekali. Apalagi kalau bunga bank pasti senang sekali, gitu ya. Iya, saya suka tuh Pak Him, bunga deposito. Kalau sebaliknya juga, oh ya, Bu Krisna sama istri saya dan mungkin banyak wanita juga kayaknya itu yang satu ini semua setuju semua ya. Bunga deposito, bunga apa aja lah, pokoknya bunga investasi, pokoknya senang semua itu ya. Nah, sebaliknya juga begitu, istri juga perlu mengisi tabung cinta atau tabung emosi dari suami. Misalnya suami sukanya kalau pulang kantor disuguhin kopi, suami pulang kantor sukanya kalau melihat rumah bersih. Dan lakukan hal-hal seperti itu supaya suami ini secara emosi, secara rasa cintanya ini dipupuk. Nah, tapi kalau kemudian pasangan suami istri terjebak, Bu Krisna, ini kayaknya sering terjadi ya, terjebak dengan rutinitas. Ya kan, ya yang satu mungkin dagang buka toko, buka toko, sementara istrinya mungkin ngurus rumah tangga mulai dari pagi sampai malam itu nggak sempat duduk malahan gitu ya, ada aja ustad aja yang dikerjain gitu ya, bersihin ini bersihin itu, ngurusin anaknya, nanti bentar anaknya tanya ini tanya itu, kan anaknya mungkin lagi sekolah di rumah gitu, tanya macam-macam, waduh nggak sempat ambekan gitu katanya. Nah itu kan lama-lama begitu sudah ketemu, ya kan, suaminya pulang dari toko atau suaminya pulang dari sawah, suami pulang dari kebun gitu ya, begitu ketemu sudah sama-sama lelah, terus lupa untuk saling mengisi tabung emosinya. Ini gimana Bu Krisna kalau begini nih? Jangan-jangan memang selama ini kalau beberapa kasus-kasus yang KDRT segala macam ini mungkin gara-gara ini atau gimana Bu Krisna? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi bahwa karena memang kesibukan itu bisa memicu ketidakharmonisan keluarga. Itu mari pendengar semuanya kita harus pahami itu, karena rutinitas pekerjaan, kesibukan yang begitu besar, kita lupa memberikan tadi ya Pak Im katakan memenuhi tabung emosi cinta pasangan kita. Di awal tadi Pak Im katakan bahwa emosi itu timbul tenggelam, muncul, kadang pergi. Jadi ingat sebuah lagu Pak Im, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itu bisa digunakan untuk emosi itu Bu ya. Itu nih. Tetapi kalau dalam komitmen pernikahan kan nggak boleh datang dan pergi sesuka hatimu, itu nggak boleh kalau komitmen pernikahan. Tapi kalau emosi memang timbul tenggelam. Makanya dibutuhkan jiwa yang dewasa ya, kedewasaan karakter pasangan satu sama yang lain itu, supaya memang ketika bekerja pun pulang-pulang memang capek gitu ya. Tetapi bahwa ini aku bekerja kan juga untuk orang-orang yang aku kasih di rumah, ya. Tentu aku harus menebar senyuman, atau mungkin saya harus membawakan sesuatu nih dari toko, entah itu sate. Pak Him kan suka sate tuh. Wah, bisa buka kartu ini saya. Iya, barangkali mau ada yang ngirim ke rumah Pak Him sate gitu. Jadi pulang bawain sate dengan senyuman, lelah. Tetapi kalau kita bisa, apalagi kalau tahu bahasa cinta pasangan kita pemberian, kita beri sate atau jus atau apapun, itu tentu akan mengisi tadi tabung emosinya. Jadi, nah, kita rehat dulu sebentar, ya. Kita break dulu sebentar, kita dengarkan dulu yang lewat ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Inilah yang membedakan mentalitas pekerja dengan mentalitas pemilik usaha. Ketika kita berada di posisi pegawai dengan mentalitas pekerja, kita akan merasakan sesuatu yang lebih aman dan tidak beresiko. Sementara pengusaha memiliki resiko yang lebih tinggi.
Bisa saja usaha yang dia rintis mengalami kerugian yang besar, pegawai mogok dan minta naik gaji, supplier menaikkan harga, tagihan penjualan macet, atau bahkan usahanya diambang kebangkrutan. Khairul Tanjung mengingatkan, bos tetaplah bos, walaupun sekecil apapun usahanya. Demikian Move Up untuk saat ini. Saya Tias Widiasuti. Sampai jumpa. Move Up, persembahan M-King, nutrisi alami, sehat bestari. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia, produksi Unimax Power. Anda kembali mengikuti Talkshow Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia. Sahabat keluarga, kita masih mau melanjutkan perbincangan kita dalam bincang-bincang ya, inspirasi keluarga pada saat ini, di mana kita mengambil topik tentang komitmen di dalam masa new normal. Tadi kita sudah perbincangkan bagaimana pentingnya kita tetap mengisi tabung cinta kasih ya, artinya tabung emosi pasangan kita di tengah setiap kesibukan, entah Anda sebagai suami dalam bekerja, bisnis, kemudian istri dalam mengurus rumah tangga dengan anak-anaknya yang mungkin sekarang sedang PJJ ya, proses pembelajaran jarak jauh itu hanya di rumah gitu ya, online gitu ya. Tentu agak ribet, tentu membuat Anda gampang lelah para istri atau ibu yang mendampingi. Baru saja masak, anak minta makan, minta didampingi, minta makan lagi, yang tadi aja piringnya belum dicuci, sudah harus masak lagi. Tabung emosi harus diisi, gitu ya. Tadi kata Pak Himawan begitu. Ya, dalam prakteknya memang nggak mudah. Tetapi sebetulnya Pak Him, apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika mampu untuk mengisi tabung emosi atau mempertahankan komitmen dalam pernikahan itu? Apa saja Pak Him? Sebetulnya Bu Krista sudah singgung sedikit ya. Salah satu caranya adalah dengan kita mengenal bahasa kasih dari pasangan kita, bahasa cinta pasangan kita. Ya, artinya bahwa cinta, sayang itu sudah pasti, bukan cuma omdo, bukan cuma konsep, tapi harus dibuktikan dengan tindakan. Nah, ada lima cara untuk menyatakan kasih kepada pasangan kita. Ya, yang pertama adalah dengan melalui kata-kata, ya, kata-kata yang simple, yang menguatkan lah ya. Wah, kamu kok cantik sekali hari ini ya, gitu. Waduh, Pak, kamu tuh habis potong rambut kok jadi lebih muda 20 tahun, misalnya begitu, gitu ya. Lalu atau misalnya, ya, Bu, makasih ya. Aduh, aku tuh makan masakanmu tuh, aduh, makanya aku tuh nggak mau makan di luar, aku maunya makan di rumah karena aku tahu masakanmu tuh paling waduh, enak seluruh dunia misalnya gitu ya. Nah, itu kan kata-kata yang menguatkan. Tapi juga ada orang-orang yang menggunakan atau apa ya, menyatakan kasihnya bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan melayani gitu. Jadi suaminya mau mandi, diambilkan pakaiannya. Suaminya mau berangkat berladang misalnya, mau berangkat ke kebun atau mau ke sawah misalnya, itu disiapkan semua peralatannya ya kan. Suami istri atau istri juga bekerja misalnya ya, ini kebetulan istrinya juga bahasa kasihnya tindakan melayani. Nah, istri misalnya suka untuk memasak misalnya, nah suaminya sini tak temenin yuk, tak temenin ke pasar, sini tak bawain belanjaannya gitu, kayak suaminya Bu Krishna gitu. Ini sini dah, pokoknya kamu tinggal nunjuk saja, nanti sudah nunjuk bayar masukin sini dah ini gitu ya, jadi dibawain. Nah, itu kan tindakan melayani seperti itu gitu ya. Istri misalnya aku kok pengen ya misalnya besok ini pengen bikin kue tapi kok misalnya kurang ini wes kamu butuhnya apa, sini bilang sama aku tak belanjain. Nah, misalnya butuh tepung apa-apa, nah suaminya yang pergi menyediakan supaya istrinya ini ketika memasak semua sudah siap. Nah, itu juga sebuah contoh tindakan melayani. Ada lagi juga yang sifatnya pemberian hadiah. Ya, ada yang suka dikasih hadiah, ya kan? Pemberian hadiah ini tidak hanya melulu ketika
ulang tahun atau ulang tahun pernikahan, tidak hanya waktu khusus, tapi juga karena sewaktu-waktu ya. Sewaktu-waktu, misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba saya ajak istri saya jalan, lalu kemudian mampir ke ini ada toko perhiasan gitu ya, ya nggak usah yang mahal-mahal lah gitu ya. Nah coba bagus nggak? Bagus, mau? Ah nggak usah, udah nggak usah banyak, nggak usah pura-pura nggak mau, udah ini beli. Padahal dalam rangka apa? Nggak ada dalam rangka apa-apa. Memang saya pengen beliin aja gitu. Atau bisa juga seperti anak saya gitu ya, paling kecil Jennifer itu pernah ketika nggak ada hujan nggak ada angin gitu ya, tiba-tiba dia kasih saya satu kartu gitu ya, yang dia buat sendiri, dia gunting-gunting, dia potong gitu ya, dia warnain gitu ya, kemudian dia kasih ke saya, ini buat papi gitu ya. Ketika saya lihat, wow, cuma kata-kata saya bukan melihat ya memang kurang rapi namanya, waktu itu Jennifer masih kecil gitu ya, tapi saya menghargai ketulusannya, dia berusaha berjeli lelah motong-motong, terus dia kasih ke saya, ini kan sebuah hadiah juga gitu ya, menguatkan kita. Nah ini hadiah tidak harus yang mahal-mahal, atau bisa juga dalam bentuk sentuhan ya. Ada orang yang suka kalau lagi jalan itu dipeluk, ya kan, dilus-lus kepalanya gitu. Jangan gandengnya, jangan ketika ada sale aja gitu. Ada diskon-diskonan terus digandeng istrinya biar nggak belanja. Jangan begitu. Ini modus ya, bukan biasa kasih. Ini modus. Ya, tapi memang secara sungguh-sungguh, secara sengaja ya. Kamu capek ya, sini tak pijitin gitu ya, dipijit yang pelan-pelan gitu ya, mijitnya jangan penuh dendam ya, pelan-pelan gitu. Digebuk gitu. Atau yang terakhir, menyediakan waktu, memberikan waktu ya kan, memberikan waktu juga sebuah cara kita menyatakan kasih. Artinya bahwa saya selalu mengingatkan para pria gitu ya, sesibuk-sibuknya dalam pekerjaan, dalam berbisnis gitu ya, tolong sediakan, berikan waktu. Jangan berikan waktu sisa, tapi sediakan waktu. Jangan sisakan waktu, tapi sediakan waktu, ya kan, kepada keluarga kita, khususnya pada istri kita. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ya, ini buat para suami-suami mendengarkan talk show kita pada pagi hari ini. Bagaimanapun juga ya, istri itu sudah memutuskan untuk mengikut Anda, untuk mau Anda bawa pergi dari keluarganya, ya kan? Jadi Anda harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab mengisi, membahagiakan daripada istri. Karena yang janji setia sama Anda sampai seumur hidup itu bukan siapa-siapa loh, bukan teman, bukan koneksi bisnismu, tapi istri gitu. Sehingga wajar, hal yang wajar kalau kita berikan waktu buat istri, kita berikan fokus pada istri. Dan ketika kita memberikan waktu kita, melayani istri kita nemenin dia nonton, ya, kita menemani dia jalan-jalan, kita ngajak dia kencan sebentar, makan roti bakar lah, apalah gitu ya. Kita benar-benar fokus kepada pasangan kita, jangan sambil WhatsApp-an, jangan sambil balasin email gitu ya. Nah itu kan sama aja. Tapi memang betul-betul kita sediakan waktu buat pasangan kita, demikian juga sebaliknya. Nah, mungkin selain daripada ini, Bu Krisna, ada kiat-kiat lain nggak selain masalah bahasa kasih nih, Bu Krisna, untuk mengisi tabung emosi ini? Pastinya tadi yang Pak Im jelaskan itu sangat memang dibutuhkan oleh pasangan-pasangan dalam pernikahan ya, untuk memegang sebuah komitmen ya, dengan bahasa cinta yang tadi sudah disebutkan, sentuhan, waktu kebersamaan, pemberian hadiah, tindakan melayani, kata-kata pujian, semua itu suka ya pasangan-pasangan diberikan 5 hal itu. Tetapi ketika berbicara masalah komitmen, saya juga sangat mengingat gitu ya, sekaligus kita disegarkan kembali betapa pentingnya kesetiaan, Pak Him, gitu ya. Kesetiaan ini kan sebuah janji yang memang harus diwujudkan. Ada peluang untuk tidak setia. Ini orang-orang bisnis, orang-orang dengan pekerjaan yang sangat sudah berhasil, kadang-kala kalau nggak kuat komitmen cinta kasihnya dalam pernikahan bisa terganggu. Ya, apalagi sudah banyak memiliki banyak hal yang untuk fasilitas kelain hati itu punya. Ya, kemudian peluangnya juga ada. Nah, kalau kita nggak punya kesetiaan dengan pasangan kita, tadi Pak Im bagus sekali ya sudah disebutkan, yang komitmen itu pasangan kita loh seumur hidup.
bukan kolega kita, bukan orang-orang cantik di samping kita, bukan orang-orang cakep di samping kita yang setiap hari ketemu dengan bisnis kita, dengan pekerjaan kita, tapi yang janji seumur hidup itu ya pasangan kita. Jadi memang harus diberikan waktu, disediakan waktu, bukan disisain waktu. Nah, kadang-kadang kan salahnya di sini, cuma disisakan waktu. Nah, saya mengingatkan untuk pentingnya kesetiaan, itu walaupun ada peluang untuk lain hati, kita harus berani berkata tidak. Nah, ini penting sekali. Tidak untuk lain hati. Saya benar-benar hanya bekerja ya untuk pasangan saya, untuk keluarga, untuk tujuan bersama dalam komitmen pernikahan ini. Apalagi sudah ada anak 2, anak 3, anak 5. Jarang sih sekarang kalau anak 5. Jarang, Bu. Perlu keberanian yang besar, Bu, punya anak 5, Bu. Tapi Bu Krisna, kita bisa ngobrol-ngobrol terus, tapi ini kayaknya kita harus berhenti sebentar, karena sudah ada yang desel-desel mau lewat ini, Bu Krisna ya. Jadi jangan kemana-mana, sahabat keluarga. Sebentar lagi kami akan kembali setelah mendengarkan pesan-pesan yang berikut ini. Saya adalah seorang wanita karir yang sering mengalami banyak tekanan dalam pekerjaan saya. Seringkali saya merasa badan saya kurang fit karena banyaknya kesibukan saya. Apalagi zaman sekarang banyak makanan yang tidak sehat, polusi udara dan lingkungan, juga cuaca yang tidak menentu mengintai saya setiap hari. Oleh karena itu, saya menerapkan pola hidup sehat demi menjaga kondisi saya dengan rajin olahraga dan tentu saja saya juga mengonsumsi M-King setiap hari. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Anda kembali mengikuti Talkshow Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia. Ya, sahabat keluarga, masih bersama dengan saya, Himawan Hadiraharja, dan rekan saya, Ibu Krisna Dewi dari Family First Indonesia. Dan kurang lebih 30 menit, kami sudah berbincang-bincang seputar komitmen pernikahan di masa new normal. Bagaimana tadi saya dan Bu Krisna ngobrol-ngobrol ya tentang apa itu komitmen dan bagaimana kiat-kiat untuk bisa mempertahankan komitmen melalui pernyataan bahasa kasih kepada pasangan, dan pentingnya khususnya para suami mesti ingat gitu ya. Saya mengingatkan teman-teman pria, para suami, jadi sahabat keluarga mendengarkan talk show kita, bahwa istri kita itulah yang berkomitmen dengan kita ya, bukan teman bisnis kita, bukan teman main kita, bukan teman catur kita, sehingga jangan sampai komitmen kita atau waktu kita buat orang lain justru lebih banyak daripada buat keluarga, apalagi pasangan kita sendiri. Jadi pasangan kita harus kita utamakan di dalam kehidupan kita. Nah, jika sahabat keluarga memiliki pertanyaan atau mungkin mau sharing pengalaman berkaitan dengan topik yang dibahas ini, silakan mengirimkan WhatsApp atau SMS ke 08 111 957 697. 08 111 957 697. Nanti kami akan perbincangkan atau kami akan diskusikan pertanyaan Anda dalam talk show kali ini. Bu Krisna, gitu ya. Tadi kita bicara soal bagaimana mengisi tabung emosi. Lalu selain kita mengisi tabung emosi, apalagi Bu Krisna kiat yang berikutnya untuk kita bisa mempertahankan komitmen kita di masa new normal ini, Bu Krisna? Ya, tadi yang pertama saya sudah sebutkan ya Pak Him tentang kesetiaan. Ya, pentingnya menjaga kesetiaan. Itu tambahan dari setelah bahasa cinta untuk mengisi tabung emosi. Karena setia itu juga membuat kita kan rasa nyaman. Ya, kalau saya yakin, saya kan memang yakin suami saya setia, saya juga nyaman. Karena merasa nyaman itu saya juga happy, bahagia dalam melayani dia, dalam melayani anak-anak saya, dalam menjalankan tugas sebagai istri dan ibu,
saya bersemangat karena saya sangat meyakini suami saya setia. Jadi pentingnya nih ya para pendengar sekalian ya, sahabat keluarga, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kesetiaan itu sangat penting. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Ya, jangan cuma bisa jawabnya doang. Nggak bisa nanggungnya. Oh, iya. Kadang kan orang pinter jawabnya, tapi nggak bisa nanggung gitu yo, nanggung perannya, bebannya secara ekonomi ya toh, secara ekonomi, secara karakter, kesetiaan, rohani, rasa damai, cinta itu kan bagian dari yang harus diwujudkan. Makanya selain kesetiaan, selain bahasa cinta tadi, tanggung jawab itu penting sekali. Karena orang yang bertanggung jawab, dia tahu perannya apa dan dia akan melakukan. Bukan sekedar tahu. Tadi kalau paling katakan omdo, omong omdo doang, omong wae, omong doang, gitu ya. Ya kabeh wong iso. Semua orang kalau ngomong ya pinter. Iya. Betul, Bu Krisna. Banyak orang pintar jawab, itu benar sekali, Bu Krisna. Itu. Termasuk saya apa ya? Enggak lah. Ini jawab pertanyaan bisa. Jawab pertanyaan talkshow. Ya, artinya bahwa tanggung jawab penting, kesetiaan penting, pengertian juga penting. Jadi masa-masa new normal ini kalau kita nggak punya hati yang pengertian, yang empati, pasti konflik demi konflik akan lebih sering muncul karena banyak sekali perubahan. Ya, saya aja yang biasanya setiap hari bisa keluar kemana-mana ya, entah itu kita ya kayak Pahim lah, seminar, atau kita entah melakukan banyak kegiatan dengan rekan-rekan kita, bersinergi. Ini harus sudah 6 bulan di rumah terus gitu ya, juga banyak hal yang kita hadapi ini tidak seperti yang hari-hari dulu pada umumnya. Kalau kita nggak pengertian dengan suami kita juga kalau di kantor biasanya kan ada stafnya, ada banyak anak buah, tinggal tolong ini dong, tolong ini. Nah sekarang berhadapan dengan istrinya kadang-kala malah minta tolong. Dia biasa di kantor ditolong, nah ini kan kebalik ya. Dan itu masa-masa yang nggak mudah kalau nggak ada, nggak ada pengertian. Makanya kesetiaan penting, tanggung jawab penting, pengertian juga penting. Selain tadi 5 bahasa cinta, Pak Him menurut saya gitu ya. Tapi memang Pak Him karakter pribadi pelaku dalam pernikahan itu kan memang sangat dibutuhkan kedewasaan ya Pak Him. Kalau tidak kan gampang kemudian emosi yang muncul. Kira-kira gimana Pak Him untuk tetap kita memiliki kedewasaan dalam pernikahan supaya komitmen di masa new normal ini tetap terwujud dengan baik? Apakah doa penting atau apa yang harus kita persiapkan? Iya, pasti nomor 1 adalah doa ya. Bagaimanapun juga kita mau sedewasanya kita, karakter kita mau sematangnya seperti apa, kondisi psikologis kita sudah semapan apapun, tetap kita punya kelemahan ya. Manusia itu ada batasnya ya. Apalagi dengan masa seperti ini ya kan masih belum jelas ya kan, sepertinya kan virusnya ini masih betah nih di Indonesia nih, di banyak negara. Belum pengen pergi-pergi ya kan. Jadi kerasan, belum ada kejelasan kapan ini berakhir, belum lagi kita akhirnya ketika kita memberanikan keluar rumah pun kita harus sedikit paranoid, agak sedikit curigaan, ya kan? Kalau dulu kita agak terganggu kalau ada orang buang angin, kalau sekarang kita justru ketakutan ketika orang batuk pilek gitu ya, batuk bersin itu malah langsung kita takut. Nah, terus kita jadi curigaan sama orang, kita lagi ngantri di minimarket, ada orang yang kebiasaan ngantrinya mepet, itu kan jadi, ih kok gini sih gitu ya. Nah, itu kan pasti menimbulkan tekanan tersendiri. Ya, tekanan tersendiri. Jadi, pahami juga dari selain tadi pengertian, selain tadi tanggung jawab, kesetiaan, kemudian 5 bahasa kasih, ya harus dimengerti bahwa doa itu tetap penting. Ya, itu tetap penting. Bagaimanapun juga kita punya kelemahan dan kita hanya bisa mendapatkan kekuatan ketika kita berdoa kepada Tuhan yang di atas yang sanggup memberi kita kekuatan. Kemudian yang kedua, kita harus mulai membersihkan pikiran kita. Artinya gini, ketakutan, kekhawatiran itu seringkali bisa juga dipicu dari pikiran kita. Ya, kita terlalu sering mendengar kabar-kabar yang nggak baik. Kita terlalu banyak mendengarkan gosip-gosip yang nggak jelas. Kita terlalu sering mendapat berita-berita dari sumber berita yang nggak jelas juga, ya, sehingga kita jadi ketakutan. Jadi
pikiran kita harus bersih ya. Saya pernah sampaikan ini dalam sebuah kesempatan di mana mungkin kalau memang perlu ya toh, mungkin kan dari sahabat keluarga juga sering lihatin di media sosial ya kan, si artis ngomong gini, artis ini ngomong gini, ada isu gitu. Kadang kita malah jadi judak sendiri ya, jadi bingung sendiri mana yang benar nih. Jadi memang kalau memang diperlukan sesekali ini kita perlu break sebentar. Kita nggak usah ngikutin inilah sosial media. Kalaupun mau dengerin berita yang jelas-jelas aja. Misalnya dari sumber tertentu, dari koran tertentu yang udah jelas beritanya, ya kan? Atau kalau nonton TV ya, stasiun TV yang jelas gitu ya, bukan yang kita tonton bukan acara gosip, tapi acara berita beneran gitu ya. Sehingga kita dapat sumber berita yang bisa kita percaya. So pikiran kita ini tenang gitu ya. Lalu kemudian mencoba untuk kita mengisi dengan pikiran-pikiran yang positif ya kan, daripada mungkin beberapa tadi Bu Kristus sudah katakan ya, beberapa sudah mungkin di rumah mungkin juga nggak tahu mesti ngapain, coba untuk lihat-lihat di media sosial tapi yang benar yang dilihat ya, maksudnya mungkin ada inspirasi, mungkin bikin kue lah, mungkin buat ada teman saya malah jadi produktif yang bikin lagu malahan gitu ya selama masa pandemi ini, sehingga dia bisa produktif membuat lagu-lagu yang jadi hiburan yang luar biasa buat banyak orang. Nah itu contoh gitu ya. Coba untuk kita menggunakan pikiran kita arahkan ke hal-hal yang positif. Kemudian berikutnya lagi adalah kita harus ingat ya, Bapak Ibu, sahabat keluarga semuanya, bahwa istri kita, suami kita, anak-anak kita ini mitra kita ini nasibnya sama. Ya toh? Kalau dibilang aku paling sengsara, ya semua juga sengsara juga, ya kan? Istri yang tadinya sudah tenang-tenang, ya kan, suaminya pergi, anak-anaknya sekolah, tiba-tiba sekarang ngumpul semua. Lah, aduh, tadi Bu Krisna sendiri bilang kan, anaknya baru 5 menit ini, baru piringnya belum dicuci nih, sudah teriak, Bu, ngeleh. Bu, ngelih-meneh wesan gitu. Ini kan stres lagi. Aduh, udah mesti bukan cuma cemilan lagi, udah cemilan 10, 11, 12 malah disediain buat anak gitu kan. Belum lagi suaminya tadi, ya kan. Nah ini kan stres juga yang harus kita perhatikan juga. Jadi kita harus dengan bijak, kita harus pilah-pilah ya, bahwa pasangan kita ini mungkin sedang meletup emosinya, mungkin sedang emosi sesaat. Ya sudah, jangan direwes, jangan dimasukin ke hati. Ambil hikmahnya, ambil yang baik, dibuang bungkusnya yang nggak enak tadi gitu ya. Ya wes ini podo-podo stres, ya wes rileh, yuk kendalikan emosi gitu ya. Jangan tanggapin dengan emosi. Ada yang mengatakan gini, Pak ingat ya Pak ya, sing waras ngalah, sing waras ngalah, sing gak gelem ngalah, sing rak waras. Misalnya begitu, ya kan. Nah ini hal-hal yang memang kita harus kelola ya, kelola perasaan kita, kelola kesabaran kita. Ya ini mau nggak mau, karena kita harus taruh dalam pikiran kita semua terdampak, tidak ada orang yang tidak terdampak, termasuk keluarga kita. Artinya kita ini senasib ya wes. Kalau hal-hal yang tidak terlalu esensial, ya wes lah, tutup sebelah mata, ya wes lah, karepmu ya wes, pokoknya sing kue legowo, sing kue enak, sing kue nyaman, wes. Nah, silahkan aturan lah. Yang ini nggak terlalu prinsipil soalnya, tapi kalau hal-hal yang prinsip baru kita punya ketegasan gitu, mungkin kurang lebih. Bu Krisna, ini kalau kita ngobrol lagi, kita harus kasih kesempatan. Ini ada yang mau lewat nih Bu Krisna, sudah tunjuk tangan, saya mau lewat. Kita break sebentar dan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Guys, gue Sylvia, gue di sini akan menjelaskan tentang... Ya, inilah gue, Sylvia, mahasiswa hits kampus ternama. Tiap hari ngerjain tugas gak habis-habis. Tugas belum selesai, dikejar endorsanmu. Gue harus cepat dan sigap di segala kondisi biar kantong tetap keisi. Ntar mas ada telepon. Halo? Iya, ini ada tugas yang belum selesai nih, langsung ke tempat biasa ya. Oh iya, gue lupa. Bentar. Biar tugas banyak revisi, semua aman terkendali. Karena gue selalu minum MKing.
Dengan 15 tetes sekali minum, M-King dapat mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan daya tahan, dan membantu mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. M-King sehat berkhasiat dahsyat. Ya, sahabat keluarga dimanapun Anda berada, kita sudah mau masuk di segmen yang terakhir ini ya, dalam bincang-bincang inspirasi keluarga bersama Family First Indonesia, yang pada saat ini ada Bapak Himawan Hadiraharja dan saya Ibu Krisnandai Maharti, yang berbicara tentang komitmen di masa new normal. Sudah panjang lebar dari utara selatan Pak Im menjelaskan, dan tadi yang terakhir adalah bagaimana supaya kita tetap mampu memiliki karakter yang dewasa di masa new normal ini. Di antaranya Pak Im jelaskan kita harus paham ini situasi semua orang alami. Ya, kalau kita nggak punya sikap yang dewasa, kemudian cuma saling menyalahkan, wah itu nanti tambah rumit persoalannya. Makanya dibutuhkan pengertian. Merem aja lah, bukan merem dua mata ya, nabrak. Kalau meremnya dua mata nanti nabrak, jadi sebelah mata ya. Sebelah mata wes karep kula tadi Pak katakan. Wes rapopo wes yang penting kamu seneng, yang penting kamu enggak ngomel, yang penting kamu nyaman. Enggak apa-apa lah, masa-masa seperti ini memang butuh kita kedewasaan ya. Ambil positifnya dari sisi pasangan kita gitu ya. Kita harus menyadari bahwa ini situasi yang enggak mudah. Karena anak-anak juga di rumah, semuanya dibutuhkan kedewasaan gitu ya. Gitu ya Pak Im, tadi kira-kira begitu ya? Untuk bisa menjaga komitmen di masa new normal. Iya, Bu, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya nih gitu ya. Boleh. Siapa yang harus sabar? Istri atau suami? Karena suami merasa selama ini sudah cukup sabar gitu ya. Tapi sepertinya ketika saya sabar nih istri saya tambah melunjak. Lah, apakah saya ini tetap harus sabar terus sampai memutih rambutku gitu ya, sampai saya rontok kabeh, atau apa boleh nggak sekali-sekali saya mau unjuk gigi gitu? Kira-kira gimana Bu Krisna? Unjuk gigi. Ya. Ini saya juga giginya saya unjukin. Ya. Jadi ingat lagu ya, sampai memutih rambutmu kita ribut terus ya, enggak lah ya. Jadi pastinya kan kesabaran itu ya dibutuhkan dari dua belah pihak. Memang kalau suami yang sabar terus gitu ya, istri yang ngomel terus gitu ya, tentu ini enggak enak ya. Pasti ini enggak enak karena ada salah satu yang tertekan. Makanya sampai bilang mau unjuk gigi. Ya, mudah-mudahan giginya masih utuh semua ya, Pak, gitu ya. Jadi, coba lihat apa sih sebetulnya yang tadi Pak Im awal katakan, bahasa cinta istri saya itu apa? Dan coba dievaluasi lagi dulu bagaimana ketika berpacaran, masa-masa indah dulu. Ya, ketika mengambil hati kok sampai jatuh cinta, itu kira-kira apa yang menjadi ketertarikan istri saya terhadap saya? Apakah dulu karena kita itu suka sangat tindakan melayani yang sangat kental, atau kata-kata pujian sangat kental, tanggung jawabnya luar biasa, tetapi dalam seiring perjalanan kita kok banyak hal yang kemudian menurun. Nah, ini bagian kita evaluasi Pak, gitu ya. Kita harus mengevaluasi diri kita, dan mari ambil waktu. Bahwa rahasia ini besar, rahasia apapun persoalan keluarga, tetapi yang terpenting adalah hubungannya kan, relasinya. Dan relasi itu bisa terbangun dengan baik ketika ada komunikasi. Beresin komunikasinya dulu deh, baru kemudian kita bisa bicara dari hati ke hati. Sebetulnya apa sih harapan istri? Maaf selama ini kadang-kala kok aku ya, bukan nyalahin istri, tapi aku kok merasa tidak bisa membuat kamu bahagia. Aku merasa kok aku ini selalu ada banyak kekurangannya, pinginnya kayak apa sih kamu itu tentang diriku, ya supaya aku bisa memperbaiki. Kalau ini yang kita omongkan gitu ya, pastinya istri juga akan merasa kalau istrinya masih sehat loh ya. Kadang-kadang banyak istri yang kayak singa juga. Gitu. Marah, pengen menerkam, piring melayang ya. Ya ini nih. Kita juga harus lihat pribadi istri kita, saat kapan dia tersenyum,
Apakah di saat tanggal-tanggal muda, saat memang dompetnya tebel, ya itu timing waktu untuk bicara dari hati ke hati itu sangat penting. Jadi kuncinya di komunikasi, tetapi lihat juga hati, suasana, aura istri kita saat itu supaya kita bicaranya bisa sesuai, masuk di hati istri dan nanti akan ada perubahan-perubahan. Ya, itu Kak Him sih saran saya ketika tadi kok rasanya ngalah terus. Kasihan juga si bapak ini kalau ngalah terus gitu ya. Iya. Kalau misalnya karena apalagi kan kalau bicara soal pria ya Bu ya, kepriaan seseorang itu kan kadang-kadang juga dia merasa tersinggung loh, saya ini pria, saya ini pemimpin loh, kok aku sih ngalah terus gitu ya Bu Krisna ya. Betul. Oke, gimana Bu Krisna? Kalau Bu Krisna nanti kayaknya ada pertanyaan ya Bu Krisna ya. Karakter dari keluarga asal gitu ya, orang tuanya yang dulu membesarkan itu mempengaruhi nggak dengan karakter yang sekarang dalam berelasi sebagai suami istri Pak Im? Karena kan komitmen pernikahan itu, maaf kata, bisa kuat juga mungkin kita lihat background masa lalu orang tuanya apakah juga kuat kehidupan imannya atau juga karakter tadi yang satunya kok dominan, marah terus, satunya lembut, sabar. Itu ada nggak ya Pak Him pengaruh dari latar belakang orang tuanya dalam mengasuh mendidiknya? Menarik sekali memang Bu Krisna. Jadi ketika kita menikahi seseorang, kita bukan cuma menikah dengan kepribadiannya di masa kini, tapi juga kita harus siap bahwa pasangan kita ini juga punya buntut di belakang. Artinya mungkin pengalaman traumatis, mungkin pengalaman baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan di masa lalu dari masa kecilnya gitu. Nah, sehingga itu kenapa kan saya ingat tuh Bu Krisna dalam talk show di Instagram kita, di Instagram Family First Indonesia, pernah menyinggung dalam hal mencari pasangan hidup ini harus perhatikan bobot, bibit, bebet gitu ya. Artinya kita harus mengerti latar belakang keluarganya, kita harus mengerti relasi dan keluarganya seperti apa, kita harus mengerti bagaimana relasi antara orang tuanya ini sehat nggak, karena kan kita sama-sama paham ya Bu Krisna ya, bahwa namanya mau menikah, mau jadi orang tua ini kan nggak ada sekolahannya toh. Kan nggak ada tuh kampus atau sekolah tinggi keluarga itu kan nggak ada gitu. Ya kan kita nggak bisa belajar. Ya, toh? Jadi kita belajar dari mana ya? Kita istilahnya kalau orang zaman sekarang bilang kopas di copy paste dari orang tua. Oh, orang tua saya relasi keluarganya begini, ya sudah ini terapkan di rumah saya. Oh, saya dulu dibesarkan dengan relasi model orang tua saya seperti ini, orang tua saya itu relasi suami istri seperti ini. Nah, itu yang dipraktekkan di dalam pernikahannya sekarang. Nah, sehingga ini pasti gitu ya, ini pasti akan menimbulkan masalah kalau kita nggak tahu. Itu kenapa kita perlu tahu dulu, dan kita perlu sadar ya bahwa kalau misalnya ini dari satu pasangan yang dibesarkan oleh orang tua yang misalnya istrinya dominan sekali, ibunya dominan sekali, saking dominannya sampai istri menindas ayahnya, sehingga mungkin si anak ini punya satu, bukan mungkin belum sampai dendam lah ya, tapi satu tekad lah ya, jangan sampai nanti ini anak lakinya gitu kan, jangan sampai nanti ya, jangan nanti aku nanti nikah, jangan sampai aku ndak mau nanti bojoku kayak ibuku, wis cukup bapakku sih menderita mesake aku gitu ya. Tapi jangan sampai aku yang seperti itu. Sehingga tanpa dia sadar, ketika istrinya menunjukkan gejala mirip kayak ibunya, langsung cepat-cepat dia tindas, cepat-cepat ini harus cepat-cepat diberantas ini supaya jangan sampai kayak ibu nih gitu ya. Padahal mungkin belum tentu istrinya akan seperti ibunya gitu. Atau sebaliknya ada seorang anak yang dibesarkan dengan ayah yang sangat otoriter, yang sangat mengekang, yang sangat mengontrol gitu ya. Nah, sehingga ketika dia berumah tangga, lah kok delalah, ini kalau orang Rusia delalah gitu ya. Delalah kok suaminya menunjukkan gejala-gejala kadang-kadang terkesan otoriter, langsung dia merontak. Aku nggak mau suamiku punya kayak gini lah. Itu kenapa ya sahabat keluarga penting untuk kita menyadari bahwa karakter sifat daripada pasangan kita sangat dipengaruhi bagaimana dia dibesarkan, bagaimana pola asuh dari orang tuanya, bagaimana cara orang tuanya berrelasi sebagai suami istri. Itu
pasti akan sedikit terbawa dalam pernikahan. Gitu. Kalau Bu Krisna gimana, Bu Krisna? Ya, saya sangat setuju itu ya untuk yang tadi Pak Him juga sebutkan kembali bibit bebet bobot gitu ya, karena memang paling tidak orang tua itu kan kalau dalam bahasa peribahasanya itu ada pohon ya atau buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi calon suami saya ya, misalnya dulu saya diingetin ke ibu saya, ingat ya Dok, nanti calon bojomu calon suamimu pasti mirip bapak nih, gitu ya. Jadi kamu juga perlu lihat bapaknya. Jadi ya saya bersyukurnya mertua saya sangat bijak, sabar, pengertian, gitu ya. Dan ternyata itu nggak jauh beda benar dengan suami saya yang memang bijak, sabar, gitu ya, pengertian. Saya pikir ini juga kalau ada yang sedang menonton acara kita ya Pak Him melalui siaran ini, buat yang mau menikah, coba juga lihat keluarga besarnya dididik seperti apa gitu ya, dalam hal karakter, keimanan, pola pikirnya, itu nanti yang akan membawa kita untuk bisa komitmen seumur hidup itu kuat. Tapi kalau dia dibesarkan oleh keluarga-keluarga yang tadi mungkin ada KDRT, sangat otoriter, jiwa-jiwanya kan nggak sehat ini. Ibunya dominan, kalau dia tidak berdamai dengan masa lalu, tidak bisa memaafkan orang tuanya, nanti akan bisa kebawa dalam pernikahan nih yang barunya. Pak Him, waktu kita kok ya udah mepet ya Pak Him. Oke. Iya ini. Gimana, Bu Krisna, ada tips praktis nggak untuk pendengar kita untuk menutup talk show kita pada hari ini, Bu Krisna? Monggo, Bu Krisna. Baik ya, para sahabat keluarga, memang dalam mewujudkan komitmen pernikahan itu kan fondasinya cinta. Jadi cinta sendiri saya membuat akronim. Cinta itu pertama pasti kita itu memiliki jiwa yang C-nya ya memang cinta itu sendiri harus ada. Cinta itu harus kita hidupkan. Itu huruf pertama cinta. Ya, cinta itu harus kita hadirkan, kita rawat, kita kelola untuk bisa komitmen pernikahan kita kuat. Kemudian I-nya itu iman. Yuk kita selalu melibatkan Tuhan dalam doa-doa kita. Dengan pasangan, dengan anak-anak, kita sholat tahajud, kita doa bareng-bareng. Karena ya tadi Pak Im katakan, kita itu lemah. Kita kadang-kala nggak kuat menghadapi masa-masa yang berat kalau tidak punya kekuatan doa atau iman yang sungguh-sungguh. Kemudian N-nya, yuk kita menjadi orang-orang yang negosiabel, yang luwes lah, jangan kaku. Tadi Pak Im katakan sudah merem sebelah mata, wes apapun yang kamu seneng deh, nggak apa-apa. Lihat yang positifnya, jangan mengeluh, jangan cuma yang buruk-buruknya saja. Kemudian tanya itu T-nya gitu ya, kita menjadi pribadi yang tangguh. Termasuk situasi saat ini membuat kita harus makin dewasa, tangguh, jangan menyerah, jangan nyalain keadaan, jangan mudah kita menyalahin pasangan kita. Itu nanti menjadi komitmen kita melemah. Kemudian A-nya yuk kita menjadi orang-orang yang aktif untuk memeluk, untuk memuji, aktif melayani gitu ya. Jadi C-nya itu C-nya sendiri C-nya cinta, I-nya iman, kemudian N-nya itu kita negosiable, orang yang luwes gitu ya. T-nya kita tangguh dan A-nya kita aktif. Itu Pak Him tips dari saya. Wah, terima kasih Bu Krisna, dan saya percaya obrolan kita ngalor ngidul ngetan Bu Krisna ya, tapi itu pasti ada nilai-nilai, ada tips-tips, ada inspirasi-inspirasi yang bisa menjadi kekuatan, menjadi arahan juga ya, menjadi pembelajaran juga bagi setiap sahabat keluarga. Dan sahabat keluarga, terima kasih kepada radio-radio mitra yang telah menyiarkan talk show pada pagi hari ini, dan sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Kami akan kembali dalam talk show Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia dengan topik-topik yang lebih menarik dan lebih relevan lagi dalam kehidupan kita semuanya. Saya Himawan Nadira Harja. Saya Krisna Dewi Maharti. Kami dari Family First Indonesia pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Salam. Bye.